supaya kamu dapat belajar percaya. Maka kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhur hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyhurlah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu." Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu
bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih. Saya akan sharing dengan PowerPoint supaya lebih mudah, supaya teman-teman yang banyak itu SMK Edukasi Nias itu bisa dengan mudah melihat apa yang ingin saya sampaikan ya. Jadi saya ingin berbagi, tolong share screen untuk saya. Ini jadikan host kali Romonya, co-host. Co-host saja, nggak apa-apa. Nanti kalau jadi host saya jadi ketua nanti. Saya senang sekali kita sudah memasuki permenungan yang kedua. Kita pasti ingat bahwa tema yang dibahas oleh bulan kitab suci kita adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Jadi sahabat perjalanan saya, sahabat perjalanan teman-teman yang ada di Jakarta, ada di Palembang, ada di Nias sana, ada di Italia sana, ada di seluruh dunia. Jadi kita sangat bersyukur kita diingatkan bahwa kita semua memiliki sahabat yang tidak pernah lupa sama kita. Nah, minggu lalu Romo Haryoto sudah bicara tentang sahabat orang yang putus asa. Kalau bagi saya orang putus asa adalah orang yang mati di saat hidup, tidak punya harapan. Nah, hari ini kita bersama-sama ingin bicara, mendengarkan apa yang menjadi pewartaan bahwa ada orang yang sudah meninggal, dan kita yang kehilangan saudara yang sudah meninggal itu ternyata ditemani oleh Yesus. Siapa di antara kita yang sudah punya saudara dan orang tua atau siapa saja yang telah tiada? Hampir semua ya punya saudara. Paling enggak kakek nenek kita lah ya sudah tiada. Nah, saya belum dapat kekuasaan untuk jadi co-host ini. Ya, sabar. Saya sebelum masuk, saya akan ajak kita perlahan-lahan melihat apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, karena panjang sekali, ada ayat 1 sampai 45. Ya. Di bagian nama saya diklik co-host gitu saja, nggak apa-apa. Ya, nanti oleh yang berkuasa di nama saya itu diklik co-host gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita buka kitab suci kita pada ayat 1 ya, ayat 1 ya. Oke, saya bisa jadi co-host kah? Bung Detianus yang host itu, coba diklik nama Romo jadi co-host. Saya tidak bisa, Bu. Saya hanya co-host juga. Yang host yang bisa. Host yang bisa mengangkat. Saya. Ya, berarti Pak Ketupan tuh. Ya. Nah, pada ayat 1 Bukannya co-host sama host bisa ya? Bagaimana? Belum ya. Saya juga nggak bisa nih, udah ketik nama Romo. Tidak punya kuasa, nggak apa-apa. Baiklah, saya lanjutkan saja ya. Di bagian ujung terakhir nama Romo itu ada tulisan di situ, Ketup. Diklik. Udah ini. Bisa. Memang bukan nggak boleh jadi bagian ini saya rupanya. Ini yang nampak Detianus Gea yang jadi host. Ya memang sudah dikasih ke Detianus yang jadi hostnya. Harus bisa. Saya nggak bisa ini.
Ya, nggak apa-apa, nggak usah pakai screen ya. Kita lanjut. Nggak apa-apa, suara Romo juga udah ini. Baik, dengarkan suara saya saja ya. Ya, lebih enak mendengar Oke. suara Romo. Nah, Sorry, Romo. nggak apa-apa, kita lanjut ya. Pada ayat 1 kita tahu bahwa Yesus itu mengenal dengan Romo coba baik. Romo. Sudah Oh, Romo, kita coba. Akhirnya dapat kuasa saya ya. Belum, disable. Belum. Belum. Nah, saya panggil senternya dulu Romo sebentar. Oke. Ya. Nah, kita tadi dengarkan di ayat 1 bahwa ada orang yang sakit dan Yesus rupanya kenal baik dengan keluarga ini. Keluarga yang berisi Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka 3 bersaudara yang tinggal di Betania. Jadi Yesus tuh kenal dengan keluarga-keluarga. Syarat Yesus juga kenal dengan keluarga kita ya, karena pernah berkunjung ke keluarga kita. Lalu kita Amin, baca, Romo. Harus keluar. belum tentu dia tahu karena nggak pernah diundang, bisa saja dia asing dengan keluarga kita kan. Nah, maka perlu juga mengundang dia. Lalu yang kedua tadi kita dengarkan pada ayat 13-14, rupanya Marta dan Maria itu mengalami kehilangan kedukaan karena Lazarus yang dikasihi sakit dan kemudian meninggal dunia. Mohon maaf Romo, sudah bisa Romo. Tes. Oke, saya maafkan lagi. Oke. Masih belum bisa. Di sini sudah host and co-host Romo. Tes dulu Romo. Oke, kita tes ya. Ya. Wahyu belum. Walah, ini kenapa ini kayak nggak bisa ya? Sudah diklik sebenarnya host and co-host. Ya udah. Berarti belum ada chemistry-nya tuh, Romo. Ya, Suara Romo cukup jelas kok. ya, saya share ke tempat Iya. Dehi aja ya. Deti ya. Iya, File boleh saya. boleh Romo, boleh. Oke. Mungkin bisa dikirim di WA juga. Nanti saya yang ini yang di sini. Gak apa-apa ya. Ya Romo. Jadi Yesus itu ternyata tahu bahwa saudara Lazarus itu meninggal, tetapi dia bilang tadi itu dia tidak meninggal, cuma tertidur. Jadi ada bahasa bagus ya, orang meninggal itu bagi Tuhan Yesus adalah tidur. Jadi kadang menarik juga untuk menghindari kata-kata yang menyesakkan hati, kita pakai dia sedang tidur. Nah, padahal dia sebenarnya sudah tiada. Oke. Sudah saya kirim ini pertemuan 2 ke Deti. Silakan ya. Oke. Bung Sekjen FKN udah datang nih. Udah melapor ke beliau. Laporannya apa? Diterima. Laporan diterima dan akan menyelesaikan dalam waktu singkatnya. Oke. Sorry Romo, mengganggu. Nggak apa-apa. Lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut Romo. Lalu Yesus mendapat kabar pada ayat 14 tadi, dan dia mengajak para muridnya layat. Jadi Yesus punya kebiasaan dengan murid-muridnya melayat. Jadi melayat itu sesuatu yang menjadi bagian kehidupan pengikut Kristus juga rupanya ya. Jadi kalau ada saudara yang meninggal, layat itu merupakan bagian iman kita juga. Kemudian setelah itu kita tahu ternyata Lazarus itu sudah meninggal 4 hari pada ayat 17. Dan banyak pelayat dan penghibur yang datang ke situ. Menarik sekali itu ya. Kemudian kita dengarkan tadi ayat 20 sampai 27, Marta menyambut Yesus lalu curhat. Coba engkau ada di sini Tuhan, pasti ini nggak akan terjadi ya. Lalu Yesus pada saat Marta curhat, dia menyatakan siapa dirinya. Setelah itu kita tadi dengarkan Marta memanggil Maria, Tuhan datang itu. Lalu Maria datang menyambut Tuhan Yesus pada ayat 29 sampai 33 tadi. Kemudian ketika Maria di situ, Yesus menangis. Dan itu dikatakan di kitab suci, menangis tadi itu tanda bahwa Yesus begitu mengasihi Lazarus. Kita pasti ya senang kalau Yesus itu menangis untuk kita karena begitu sayang sama kita. Ya.
Orang kita melihat orang tua kita menangis terharu karena kita berhasil, atau karena kita bisa melewati kesulitan saja sudah senang, apalagi Tuhan kita. Pasti kita senang sekali. Nah, itulah yang kita dengarkan tadi. Kemudian pada ayat 40-44 kita dengarkan Yesus setelah menangis mengajak untuk ke makam dan melakukan 3 hal yang sangat mengagumkan. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta supaya kita punya iman. Kamu percaya. Yesus meminta iman. Kemudian Yesus tadi berdoa kepada Bapa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus di depan orang banyak tadi menunjukkan kuasa Allah Bapa untuk membantu. Nah, ini bacaan yang kita dengarkan tadi. Lalu kemudian tadi pada ayat 45 yang datang tadi menyaksikan apa yang Tuhan kita buat. Bagus ya, yang bunyi tadi itu di mute ya, ada yang suara masuk itu. Pak Ketum, tolong di mute. Oke. Saya sudah bisa share screen nih, ya. Terima kasih. Share screen ya. Oke ya. Apakah terlihat? Terlihat, Romo. Oke ya. Terlihat, Romo. Bagus ya, bagus. Jadi kita lihat ini ya, Tuhan Yesus meminta iman, lalu dia berdoa kepada Bapa dan menunjukkan kuasanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya ingin mengatakan hal ini kepada kita semua. Apa yang kita dengarkan tadi itu sungguh memberi pengajaran yang bagus kepada kita semua. Bahwa Tuhan Yesus ingin menyampaikan pertama, lewat kitab suci tadi, mengunjungi keluarga berduka, melayat orang mati, datang ke kuburan merupakan hal yang selayaknya dibuat oleh saudara seiman. Jadi bersyukur dalam tradisi kita menjunjung ini, ya. Bahkan kalau saudara-saudara saya perhatikan, kalau ada saudara kita meninggal, kita berusaha dengan mungkin hutang, pinjam uang, atau bagaimana caranya untuk menengok. Itu sungguh-sungguh ungkapan iman kita bahwa kita sehati dengan dia. Karena ada orang yang melarang mengunjungi orang yang keluarganya meninggal. Hari ini juga harus dikubur, jangan ditengok, itu bahaya. Nah, tetapi kita mewarisi apa yang baik dari Tuhan. Bahwa kita punya tradisi mengunjungi keluarga berduka. Maka bagus sekali anak-anak kita diingatkan, kalau ada saudaramu yang sakit, ada saudaramu yang kehilangan, datang kunjungi. Tengoklah atau sapalah dengan mungkin telepon atau apa. Ya, itu hal yang mengungkapkan iman kita. Lalu yang kedua, tadi dari bacaan tadi disampaikan kepada kita bahwa iman kepada Yesus Sang Mesias membawa kepada kebangkitan. Ingat, Yesus itu Mesias, bukan hanya guru, bukan hanya nabi, tapi dia adalah juru selamat. Maka kalau kita mengakui Yesus sebagai Mesias juru selamat, kematian itu bukan akhir. Kita tidak hanya hidup di dalam kubur dan menjadi bangkai. Karena ada orang yang percaya bahwa sudah, kalau sudah mati sudah, nggak usah dipikirin lagi. Ya, tidak. Tetapi ada keabadian bagi jiwa dan kita akan mendapatkan tubuh baru. Tubuh kita ini nanti akan diberi tubuh yang baru. Ya, Santo Paulus mengatakan kita nanti memiliki tubuh kebangkitan. Tubuhnya kita nanti seperti apa saya kurang tahu. Tapi kalau kita ingat kisah Yesus bangkit, tubuhnya itu mulia, bersinar, tidak bisa disentuh oleh manusia, tapi bisa sampai di mana-mana. Nanti di surga kita punya tubuh baru. Maka walaupun sekarang ada koreng-koreng, ada bekas jerawat, tidak usah malu. Nanti Tuhan akan kasih kita tubuh baru. Ya, tidak usah takut dengan kelemahan fisik kita. Yang berikutnya, kita ditunjukkan bahwa menangis itu bukan tanda kelemahan. Ada orang, jangan menangis. Kamu anak laki-laki tidak boleh menangis. Tidak. Yesus saja menangis. Menangis itu bukan menunjukkan kita lemah, tetapi justru mengungkapkan kasih. Tapi kalau sebentar-sebentar menangis, hati-hati. Jangan-jangan drama. Ya, jangan-jangan drama. Tidak. Sebentar-sebentar menangis bukan berarti itu ungkapan kasih, tapi bisa saja juga dia berpura-pura. Tapi menangis itu adalah salah satu ungkapan kasih kita.
maka meneteskan air mata tidak perlu malu. Mentang-mentang kita laki-laki kadang jangan menangis. Saya pastor, jangan menangis. Tidak, menangis boleh. Menangis itu boleh. Tuhan Yesus saja menangis ya. Dan karya-karya yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam hal ini membangkitkan Lazarus bertujuan agar manusia itu semakin percaya kepada Bapa. Lihat, Yesus tidak egois. Yesus tidak memikirkan supaya dirinya besar, tetapi dia memikirkan Allah Bapa, supaya Bapanya dimuliakan. Nah, ini pengajaran kitab suci bagi kita malam hari ini. Ada 4. Pertama, tradisi mengunjungi keluarga yang sakit dan berduka itu baik, harus kita rawat. Iman kepada Yesus Sang Mesias itu membuat kita tidak selesai hanya di dunia ini, tetapi ada keabadian. Yang ketiga, menangis itu bukan tanda kelemahan. Dan yang keempat, karya Yesus itu sungguh bertujuan supaya kita semakin beriman kepada Bapa. Bagus sekali. Nah, untuk itu, apa pesan untuk saya, untuk teman-teman yang di Nias, yang di mana saja berada, dari ikatan warga Nias ini juga, saya ingin menyampaikan pesan untuk kita semua. Kalau hari ini kita bersama-sama mendalami Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, Yesus sudah hadir dalam kematian, maka kita bisa juga menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan kalau kita hadir sebagai persekutuan ini, ikatan warga Nias ini sebagai persekutuan, hadir mengucap kepada mereka yang kehilangan karena COVID, kehilangan karena stroke, seperti hari ini Pak Kasianus dan Benito datang ke rumah sakit menemani yang kritis, itu tanda juga menghadirkan Yesus sebagai sahabat. Kemudian Yesus juga mendengarkan curhat Marta dan Maria. Maka ketika kita mendengarkan curhat sesama kita, kita sebenarnya menghadirkan Yesus sebagai sahabat orang-orang yang berduka. Ya, kadang kan harus mati Kak, mati. Siapa yang mati? Lazarus mati Kak? Oke. Kemudian Yesus menangis bersama kita. Maka ketika kita hadir turut bersedih juga membuat kita sadar bahwa menangis dengan sesama adalah tanda kita hadir sebagai sahabat. Yang berikutnya, Yesus mengajak kita berdoa. Maka kita mengajak yang sedih, yang berduka juga berdoa kepada Bapa. Kemudian tadi kita mendengarkan, Yesus mengarahkan kita kepada kebangkitan bukan kematian. Lihat, biarkan dia melepaskan, apa tadi itu? Kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Apa yang bisa kita renungkan adalah Yesus tadi hadir mengajak supaya kita tidak berfokus pada kematian, kesedihan, tapi membiarkan kematian itu pergi dan membiarkan dia bahagia. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai permenungan kita. Silahkan bagi siapa yang nanti mau bersharing dengan gambaran yang saya bagikan ini, semoga bisa punya sharing atau ekspresi curhat tentang pengalaman dari kita berkaitan sahabat bagi mereka yang kehilangan. 5 hal ini semoga membantu kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada yang mengkoordinir untuk sharing. Atau kalau ada pertanyaan juga. Enggak, tapi enggak ngeling. Coba. Oke, silakan. Itu homili panjang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo, sangat luar biasa, sangat terberkati. Oke, Bapak Ibu, Suster, kira-kira demikian tadi homili yang baru saja disampaikan oleh Romo Wahyu. Jika ada yang mau sharing, termin pertama kita kasih 3 orang. Silakan ada yang mau sharing, waktu dan layar dipersilakan. Saya mau sharing. Silakan Bu atau Bapak. Yes. Selamat malam Romo, selamat malam teman-teman. Masalah tentang kematian ini memang luar biasa ya. Waktu anak-anak SMA kelas 2 itu papanya meninggal. Nah,
bingung saya. Waduh, luar biasa bingungnya. Biasanya bekerja mendampingi almarhum, tiba-tiba almarhum meninggal. Kaget dan sempat kena sakit jantung juga waktu itu. Nah, namun setelah saya gali-gali apa sih misteri ilahi di balik semua ini. Sementara saya harus tetap ngomong anak buah almarhum ya. Kan nggak bisa langsung dibiarkan begitu, diputus kerja, nggak mungkin. Selama ini saya memang nggak pernah mau punya karyawan, tapi saya didik mereka sebagai anak buah. Karena saya katakan saya nggak berani memberikan gaji pada kalian, yang memberi gaji adalah yang menciptakan kalian. Nah, dari situ saya jadikan mereka anak buah, saya didik mereka dengan politik dagang ya ibaratnya ya, sampai fase-fase. Setelah almarhum meninggal, nggak mungkin lah saya sendirian dengan 2 anak almarhum wanita semua. Ibu Erta, bentar Bu. Ya. Ibu menghidupkan 2 alat kah di situ? Oh, satunya anak saya ikut. Coba agak dikecilkan yang satunya supaya tidak feedback. Oh, Jel, kecil no, Jel. Punyamu kecil no, Jel. Biar tidak feedback. Ya. Punyamu tolong kecil no, Jel. Oke. Silakan Bu, lanjut Bu. Jinji. Lah, setelah itu kan anak-anak buah sudah masih dalam politik dagangnya ya, hitungannya lihai wis beli hepol. Nah, sampai hitungannya dunianya sudah tingkat ini wis mereka. Nah, saya bingung harus menghidupi 2 orang anak, sementara mereka hitungannya saya mengejar mereka sudah nggak mungkin, karena kan mereka sudah saya latih untuk, karena begini, dengan melatih mereka bekerja secara profesional, otomatis pekerjaan saya teringankan kan, sekalipun mereka bukan karyawan, itu pasti dan otomatis. Nah, setelah almarhum meninggal, waduh, bingung hitungannya, sampai kena jantung juga itu kan. Saya beralih ke spiritualitasnya. Sementara mereka kan dunianya mereka memang lintas iman ya, jadi nggak mungkin lah saya harus mengajarkan mereka secara Katolik atau bagaimana. Bagi saya anti itu ya untuk masuk seperti harus Kristen ini. Waduh, kasihan lah, mereka juga punya keluarga dan punya keimanan masing-masing. Saya masuk dalam dunia lintas iman ini sampai detik ini, jadi saya mengimani, puji Tuhan sekali. Kebetulan anak saya juga saya arahkan dalam bidang dunia spiritualitas. Jadi kita untuk pelajari legal spiritualitas termasuk dalam bidang kesehatannya seperti apa ya. Kemarin saya sempat juga Romo untuk pelatihan di Healing Way selama 1,5 bulan bersama anak Adventist. Terus saya tanyakan, ini kebetulan kan mereka kena corona semua, 15 orang peserta kena corona semua termasuk pelatih-pelatihnya. Nah, saya tanya, loh ini kalian kan Adventist itu kan terkenal dengan dunia kesehatannya. Nah, mereka menerapkan ya. Saya tanya, loh ini kalian ini maksudnya kalian bergerak dalam bidang kesehatan, kalian bisa menemukan ini enggak? Maksudnya antibodinya enggak? Untuk imunitas tubuh, kekebalan untuk menghadapi corona ini enggak? Enggak. Lah, semua 15 kena. Kebetulan saya dan anak enggak kena karena diketahui mereka swab dikatakan waduh, kena semua positif. Terus Bu Erta, kalau Bu Erta dan Angelia tidak mau ikut swab, nah kalian juga digabungkan dengan yang positif. Oh, saya lebih baik swab aja. Nah, setelah kita nggak kena, anak langsung saya ini beri ramuan herbal, kan mereka mengajarkan, cuma akhirnya mereka mungkin tidak menerapkan. Sementara waktu itu untuk temulawak saja nggak mempan. Jadi jahe saya campur kunir itu untuk balseman campur minyak kayu putih, kan hangat ya. Jadi virus itu kan menyebar itu di tempat yang ini toh lembab. Nah, berhubung tubuh kita terasa panas terus kena jahe dan kunir itu, nah virus nggak mau nyerang kita, juga kita minum. Jadi hitungannya sehat sampai rumah. Puji Tuhan, luar biasa. Makanya Pancasila saya itu kemarin kan sebetulnya langsung ke kemanusiaan. Langsung saya ganti seperti ini dan saya pelajari terus Romo. Sampai ketemu akhirnya hukumnya Santo Agustinus filsuf itu uskup Hippo. Sampai seperti itu Romo. Tuhan berkati, terima kasih.
Kalau boleh tahu Bu Erta ini yang mana ya orangnya, biar kita sambil kenalan juga. Bu Erta bisa kita ngelihat dan di paroki mana? Dari Keuskupan Kota Malang, Paroki Santo Andreas Tidar. Iya, itu Oh, di dari Nias juga apa bukan ya Bu Erta? Malang, Kota Malang. Saya tadi Bukan, maksudnya dari Aslinya. Kepulauan Nias, asli dari Kepulauan Nias berada di Malang apa memang Jawa orang? Timur, Malang, Jawa Oh Timur. ya, terima kasih sudah bergabung Bu Erta. Nggih. Makasih loh. Makasih boleh diizinkan sharing. Tuhan berkati. Jadi yang saya gunakan ini hukumnya Santo Agustinus. Uskup Hippo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erta. Sharing yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Baik, yang lain mungkin ada? Ya, saya lanjut nih. Ya, silakan Pak. Pak Ketum. Ya. Salam semuanya, Yahobu Romo. Shalom Yahobu. Perkenalkan dengan Ama Stella. Kalau kata sharing Ibu Erta tadi mengatakan lebih ke mengerikan atau menakutkan namanya kematian tubuh. Tapi saya lebih melihat indikasi kematian rohani dalam masa pandemi COVID ini. Mungkin kalau kita ikut kuantiti yang meninggal dibanding dengan orang yang menimbulkan kemalasan untuk mengikuti ibadat saat ini jauh lebih banyak. Kenapa? Saya melihat di lingkungan saya, di lingkungan paroki saya, itu sangat memprihatinkan. Dan hal ini kebetulan kemarin pas kami lingkup wilayah mendapatkan schedule untuk ikut ibadat harian bersama Romo di paroki, dan sekaligus juga bincang-bincang dengan Dewan Paroki, saya mengutarakan hal ini bahwa saya ada keprihatinan. Baik dalam online pun saya selalu melihat, waduh, bagaimana perasaan Romo memimpin misa Ekaristi, tapi dari 9.000 umat paroki yang terdaftar secara resmi, kadang cuma 200, 300 orang yang jadi penonton. Dan di lingkungan saya juga, dalam segala kegiatan-kegiatan lingkungan selama masa pandemi COVID, saya mantan ketua lingkungan, dan ketua lingkungan saya, dia bilang, Pak, nggak mungkin kita bisa melakukan prapaskah pada waktu lingkungan pada waktu itu Rosario dan BKSN. Saya bilang harus berani maju, kita backup umat kita ini. Itu sampai kita japri-japri. Karena 3, 4, 5 kakak yang bisa hadir. Saya pikir dulu kalau saya japri umat saya, mereka udah nggak enak, katanya sungkan. Jangan lihat dulu panggilan untuk kerinduan kepada Tuhan, tapi minimum secara sisi manusia dulu. Sekarang udah kebal. Nah, saya katakan kepada Romo Paroki tadi malam sama Dewan Paroki Harian, ini ada keprihatinan, terjadi pergeseran, perubahan kebiasaan umat sekarang ini. Pada saat misa offline dengan kuota 190, waduh, kadang-kadang kita menggigil lihatnya, ini baru dibela rasa, ini baru berapa orang nih? Baru 100 orang. Gimana menjadi Romo, bagaimana memimpin misa. Giliran online pun juga sama aja. Nah, jadi ada kemunduran dan ada kesenangan tersendiri. Dengan berbagai alasan-alasan, umat di dalam rumah tangganya sendiri pada saat mengikuti misa dengan alasan ya udahlah, toh juga nggak ada yang melihat saya bahwa saya mau ikut ibadat, tak tahu nggak. Sedangkan sebelumnya mungkin ada kerinduan, itu sebenarnya hal yang utama, tapi yang kedua mungkin yang jadi motivasi umat itu untuk datang ke gereja, nggak enak sama teman-teman lingkungan, nanti kok ada apa, tidak datang ke gereja. Terus kenapa saya harus juga ke gereja? Itu hanya sebagai suatu kebiasaan, tapi bukan didasarkan oleh kebiasaan bertumbuh di dalam iman.
Ya mudah-mudahan sih hanya umat paroki saya yang mengalami hal ini, teman-teman paroki terutama di keluarga IWKN ini tidak mengalami seperti itu, dan kemunduran rohani di sini saya lihat dengan keasikannya lebih banyak WFH di WHF merasa bebas. Kemudian saya sampaikan kemarin bahwa ke umat sebagai dalam misa Ekaristi yang merupakan kebutuhan rohani pokok, ya suplemen rohani ini perlu setiap hari melalui ibadat harian, melalui kursus-kursus pencerahan, dan seperti BKSN ini yang malam ini itu begitu pentingnya. Dan itu pandangan saya, Romo, bahwa keprihatinan ini dan mungkin juga dialami oleh beberapa paroki-paroki di mana-mana, dan mudah-mudahan hanya di paroki saya, walaupun juga dari Dewan Paroki juga sedikit mengalami lah masalah operasional dalam gereja, dan saya juga mencoba menyampaikan ke Dewan Paroki tadi pemikiran solusi yang bagaimana memotivasi umat merasa bahwa gereja adalah rumah kedua buat saya, buat keluarga saya, dan saya merasa memiliki dan harus punya tanggung jawab. Baik Robo, itu aja kira-kira yang perlu saya sampaikan yang menjadi permenungan saya selama ini, Romo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Stef. Masih adakah Bapak Ibu, Suster? Mungkin saya bisa berbagi sedikit. Boleh, silakan Bu. Saya Ibu Wati dari Tangerang, Gereja Paroki Santa Helena Curug, Tangerang. Terima kasih saya bisa bergabung di Zoom malam ini. WKN walaupun saya memang kurang aktif ya. Tapi kalau ada Zoom saya selalu aktif karena akan jauh. Nah, mengenai pokok PKSN kedua pada malam hari ini tentang Yesus sahabat sejati bagi orang-orang yang kehilangan, ya saya sangat merasakan sebagai pribadi dan dalam keluarga kami, karena tahun lalu saya kehilangan seorang suami, ya merasa kehilangan itu benar-benar dunia ini kayaknya gelap bagi saya, karena kebetulan saya ibu rumah tangga tapi tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, anak-anak masih pada sekolah semua, hanya satu orang yang sudah lulus. Tapi semua itu tersentuh hati saya untuk berbagi pada malam hari ini, karena pokok pembicaranya itu tentang Yesus sahabat sejati. Dan mengenai pencerahan Romo tadi benar-benar semakin menguatkan saya dalam menjalani hari-hari bersama dengan anak-anak. Karena tanpa Yesus sebagai sahabat kita ini, kita kayaknya tidak bisa berjalan sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu terutama karena kehilangan orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang selalu memberi nafkah kehidupan kita, telah kembali menghadap Tuhan. Ya, dia menjadi sahabat kita sekarang ini. Baik juga untuk orang yang sudah pergi, menjadi sahabatnya di surga, dan bagi kita orang yang masih berziarah di dunia ini menjadi sahabat kita. Kalau Yesus tidak menjadi sahabat kita, ya gairah kehidupan kita menjalani hari-hari itu ya kayaknya tidak bisa kita jalanin. Jadi benar-benar menyentuh sekali pencerahan Romo, dan dengan tema malam hari ini, Yesus sahabat sejati, benar-benar saya rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Romo, selamat malam. Baik, terima kasih Bu Wati. Oke, Bapak Ibu sudah 3 terpenuhi termin pertama ini. Mungkin dari Roma ada penguatan Roma atau ada yang bisa di-sharingkan dari beberapa orang yang telah sharing tadi Roma. Terima kasih Roma. Terima kasih. Selamat datang Pak Kasianus. Nah, tadi 3 sharing tadi itu ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Yang pertama tadi dari saudara kita di Malang, Ibu Efta ya.
tadi itu bahwa kematian itu memang mengerikan. Bahkan tadi itu sebenarnya Marta dan Maria juga mengalami kengerian karena Lazarus meninggal itu bagi mereka sedih, kesedihan yang membuat mereka nggak tahu habis ini gimana. Karena biasanya kalau yang laki-laki itu kan yang diminta untuk bekerja gitu ya. Saudaranya tadi yang menghasilkan keluarga, maka mengerikan ditinggalkan itu. Terus yang kedua tadi, Amastela tadi cerita, kematian itu bukan hanya masalah kematian fisik, tetapi juga kematian spiritual. Itu juga lebih mengerikan terjadi dalam kehidupan, di mana orang tidak punya antusiasme lagi, orang tidak mau berjuang lagi, orang sepertinya meninggalkan Tuhan. Lalu yang ketiga tadi, Ibu Wati tadi dengan baik menceritakan pengalaman pribadi, bahwa ternyata dalam kesendirian itu, Tuhan Yesus sungguh hadir seperti yang dialami oleh Marta dan Maria. Syukur pada Allah kalau bisa sampai pengalaman bahwa orang yang menguatkan Bu Wati adalah kehadiran Kristus sendiri. Saya rasa itu 3 hal yang menarik tadi. Semoga menginspirasi kita. Itu yang saya simpulkan dari 3 sharing tadi. Baik, terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah cukup sharingnya atau ditambah 1 termin lagi? Adakah yang mau sharing lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bagaimana Romo, kita tambah sharingnya atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing lagi? Silakan. Kalau saya usul yang tadi itu kan ada bagian terakhir tadi ya, yang menurut saya bagus sebagai saudara satu tanah air ya, dari sama-sama Nias ya tadi itu kan. Ini loh yang ingin saya bagikan. Bagus sekali bahwa pesan Yesus bagi kita saat ini, kita mencoba untuk menghadirkan Yesus melalui beberapa hal tadi. Yang pertama tadi, ini, mungkin ada yang tadi lupa ya. Kenapa ini kok? Ini, bagaimana pengalaman kita bisa juga menguatkan saudara yang kehilangan. Mungkin bisa disaringkan gitu ya. Atau pernah nggak kita mendengarkan curhat orang-orang yang sungguh kehilangan sehingga itu menguatkan dia sehingga tidak putus asa, tidak kehilangan. Pernah nggak kita juga menangis dengan sesama kita karena mereka kehilangan orang yang dikasihi? Pernah nggak dalam suasana sedih itu kita mengajak orang berdoa kepada Allah? Bukan hanya, sudah jangan menangis. Tidak cukup. Tapi ayo kita bawa ini kepada Bapa. Dan yang terakhir ini, kita membantu saudara-saudara kita yang kehilangan, supaya tidak berfokus pada kematian, kesedihan, tapi berfokus pada kebangkitan. Seperti yang dialami oleh Marta dan Maria tadi, bukalah kain-kain itu, bukalah kematian itu, biarkan dia pergi. Sekarang biarkanlah dia bangkit. Gitu. Nah, mungkin ini juga menguatkan kita dari pengalaman hidup. Itu tambahan dari saya, mungkin menginspirasi untuk sharing ke selanjutnya, kalau masih ada. Terima kasih. Baik, Romo. Baik, terima kasih Pak Penasihat Misal, luar biasa. Dan nanti kita bawa dalam doa melalui doa umat nanti. Atau Romo juga nanti langsung bisa memimpin doa di Terima kasih Pak Penasihat. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain kan? Masih ada yang mau sharing? Oke, sepertinya cukup. Kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu doa umat. Silakan. Untuk pemimpin gereja dan bangsa. Ya Yesus, berilah kesehatan jasmani dan rohani bagi para pemimpin gereja dan bangsa kami. Semoga mereka sungguh dapat menjadi gembalamu untuk membangkitkan yang lesu, meluruskan yang bengkok, dan mendamaikan perselisihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua, ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan orang tua yang baik bagi kami. Berkati dan bantulah mereka senantiasa ya Tuhan, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam keluarga kami dapat saling menguatkan dalam penderitaan, saling membantu dalam pekerjaan,
sehingga semua tetap bersatu padu dalam bimbingan dan lindungan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang muda Katolik, ya Tuhan yang Maha Baik dan Pengasih, kami juga berdoa untuk seluruh orang muda Katolik. Tolonglah kami ya Tuhan, para orang muda Katolik, agar kami dapat saling menguatkan saat lemah, saling menerima dalam kekurangan, dan saling menyemangati dalam keletihan. Dan juga ya Tuhan, kami memohon kepadamu, teman-teman kami yang akan menghadapi ujian sekolah. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing mereka. Bantulah ya Tuhan dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka masing-masing seperti yang Engkau kehendaki. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, ya, dalam hidupmu Engkau telah membuat banyak mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Maka lihatlah ya Tuhan, umat-Mu yang sedang menderita karena sakit. Secara khusus, kami berdoa bagi saudara kami, Excel Harajaki, yang sedang terbaring sakit. Bapa yang baik, jamalah ia, jadilah sahabat bagi dia di dalam menjalani pengobatan, dan juga berilah mereka dan bagi orang tua mereka juga berlimpah kasih-Mu. Berilah mereka kesabaran dan ketabahan, serta limpahkanlah keringanan dan hiburan, dan memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu diberi waktu untuk berdoa masing-masing untuk wujud kita masing-masing selama 1 menit. Allah Bapa di surga, pada saat ini kami umat-Mu, Ikatan Warga Katolik Nias, bersehati berdoa secara khusus untuk saudara kami, anak kami Excel Harazaki Harefa, yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit di Palembang. Tuhan, Engkau melihat akan iman Bapak, Ibunya, dan Excel sendiri. Tuhan, pandanglah. Berikan rahmat kesembuhan-Mu dan kebahagiaan dan sukacita kepada kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dan penyelenggaraan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya warga Ikatan Katolik Nias, dimanapun berada. Jauhkanlah kami dari masalah-masalah kehidupan, masalah ekonomi, khususnya saudara kami yang sedang mengalaminya akibat dampak COVID ini. Bangkitkanlah semangat mereka dan cukupkanlah apa yang mereka butuhkan. Bukanlah jalan bagi mereka, dan agar mereka selalu dikuatkan iman dan harapan kepadamu Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diucapkan oleh Bapa kami yang dari surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Oke. Baik Bapak, Ibu, Romo, kita tutup pertemuan BKSN kedua kita pada malam ini dengan lagu penutup, dan mohon mikrofonnya di mute semuanya biar lebih fokus.
Bapa, terima kasih atas kesempatan ini pada malam ini dan saat ini. Engkau telah memberikan waktu kepada kami, anak-anak-Mu, warga Katolik Nias, dimanapun kami berada, khususnya di desa maupun di seluruh dunia. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu pada malam ini. Kami mendapatkan pencerahan melalui Romo Wahyu dan juga melalui sharing-sharing teman-teman kami. Kuatkanlah kami, Bapa. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami, agar kami tidak fokus dengan masalah-masalah kehidupan yang sedang kami alami, tapi arahkanlah kami untuk lebih fokus dan percaya kepadamu, bahwa Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Bapa, semoga hari-hari kami boleh kami lewati dengan penuh sukacita, baik di dalam keluarga kami, di dalam relasi kami dengan sesama, di dalam gereja-Mu, dan kepada masyarakat. Dan sebentar lagi kami akan selesai pertemuan di Zoom ini. Semoga kami boleh membawa damai sukacita-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Dan sekaligus juga kami mohon berkat-Mu melalui hamba-Mu yang terkasih Romo Wahyu. Mari kita tundukkan kepala kita buka tangan kita mohon berkat Tuhan melimpah untuk hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Istirahat kalian semua setelah mendengarkan sabda Tuhan, diteguhkan dan jiwa kalian dipenuhi oleh sabda Tuhan, sehingga malam hari ini bisa beristirahat dalam damai dan keluarga kalian serta studi kalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama. Terima kasih Romo. Sama-sama. Kita tutup dengan lagu penutup ya. Fotonya tadi dulu, Bu. Lagu penutup. Ya, lagu penutup dulu, saya mau bicara sama Romo nanti. Oke. Orang mengajungkan tolong hidupku, ku telah sesat tidak sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Selamat malam. Sebelum Romo meninggalkan